Gibran itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan oleh bapaknya dengan harapan Gibran jadi Presiden Republik Indonesia periode 2029 sampai 2034. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Lagi dan lagi harapan para penyinyir, para haters, para pembenci Pak Jokowi dan keluarga yang berharap yang namanya Jokowi itu berpisah dengan Prabowo. Prabowo diharapkan tidak lagi menjadi bonekanya Pak Jokowi. Mereka berharap membuat bagaimana caranya Pak Prabowo itu jangan lagi ada ruang berjumpa dengan Pak Jokowi. Kalau perlu berjarak, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, Roy Suryo, Tifa, Rismon, mereka mencoba untuk membuat Prabowo itu ambil alih kekuatan penuh untuk kemudian melakukan proses penghukuman kepada Jokowi. Gagal maning guys. Dalam sebuah unggahan video yang dilakukan atau yang dibuat oleh teman-teman dari Kesekretariatan Presiden, ya, ada pidato dari Pak Prabowo yang rapat dengan teman-teman Kabinet Merah Putih membahas soal bagaimana perkembangan masa depan Indonesia, program Kabinet Merah Putih, programnya Pak Prabowo bersama Gibran, itu kemudian dikupas secara tuntas. Nah, menariknya dalam pidato tersebut Prabowo kemudian menyinggung soal bagaimana kemudian ijazah yang kemudian dipersoalkan, ini memalukan sekali gitu. Kata Pak Prabowo juga bahwa kenapa saya dituduh bonekanya Pak Jokowi? Saya konsultasi ke beliau, saya belajar sama beliau. Beliau itu 10 tahun sukses berhasil memimpin Indonesia. Sebagai pemimpin yang bijak dan baik, ya kita harus berjumpa dengan mantan presiden tersebut. Sekali lagi guys, apa yang diharapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan, apa yang diinginkan oleh Amin Rais agar yang namanya Prabowo jauh dari Pak Jokowi, pupus sudah. Berkali-kali mereka menghancurkan nama baik Pak Jokowi dan berharap Pak Prabowo kemudian berjarak dengan Pak Jokowi, gagal. Nah, aku tunjukin dulu ya videonya. Jangan kemana-mana, langsung like, comment, and subscribe. Ini dia videonya. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Yeah. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Iya. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, Iya. tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, Betul. tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Mantap Pak Prabowo. Menghadap Pak Harto, ya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara, ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Iya. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Iya. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut.
World Bank kita ikut, IMF kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Ya, demikian guys ya, pidatonya Pak Prabowo luar biasa. Ini menandakan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu benar-benar berharap Indonesia itu tenang, rukun, damai, rekonsiliatif. Ngapain ribut-ribut? Ya, seperti Amin Rais ini, ribut-ribut terus, masih mau melanjutkan soal pemakzulan Gibran. Itu tadi di hadapan Gibran sebenarnya sinyal bahwa ketika Pak Prabowo mempersoalkan orang-orang yang meributin masalah ijazah dan mengkritik ke Pak Jokowi, sebenarnya Prabowo ingin bilang, hey, gue harus berterima kasih ke Pak Jokowi. Dan salah satu bentuk rasa terima kasih gue harus jaga anaknya yang jadi wakil presiden. Kenapa? Karena wakil presiden ini yang bantu gue jadi presiden, kan gitu. Nah ini kita dengerin nih pernyataan dari Amin Rais ya. Kita lihat dia mau ngomong apa lagi, ngina-ngina Jokowi lagi. Dan kali ini kayaknya apakah kemudian dia ingin memberikan kritik kepada Prabowo. Kita dengarkan saja guys. Nah, 5 pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI Polri ini punya semangat dan komitmen kebangsaan yang lebih kurang sama dengan tuntutan dari para purnawirawan yang di-endorse dan ditandatangani oleh Pak Sutrisno pada 18 April yang lalu. Nah, yang tidak disetujui mereka, tokoh-tokoh purnawirawan yang bergabung di Popabri dan Legiun Veteran Republik Indonesia dan lain-lain adalah upaya pelengseran atau pencopotan Wapres Gibran, mengingat Gibran sudah lewat proses hukum di MK. Nah, kalau saya boleh menggunakan hak menyatakan pendapat saya yang dijamin oleh undang-undang, saya tegas mengatakan bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam Pabri itu bisa dikatakan loyalis Jokowi yang belum mampu move on dan cenderung lupa dan masih berat mengakui bangsa Indonesia sejak 20 Oktober tahun lalu sudah punya presiden baru, seorang purnawirawan TNI juga bernama Presiden Prabowo Subianto. Saya harap saya tidak salah kalau menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa menerima usulan pencopotan Gibran Fufufafa dari jabatan sebagai Wapres yang oleh masyarakat luas dinilai memang tidak punya kapasitas, tidak punya integritas dan moralitas sebagai Wapres Republik Indonesia. Gibran itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan oleh bapaknya dengan harapan Gibran jadi Presiden Republik Indonesia periode 2029 sampai 2034. Jadi lewat menekuk-nekuk konstitusi dan lewat pamannya sebagai ketua MK Anwar Usman yang sering berucap saya hanya takut pada Allah. Mr. Fufufafa bisa jadi wakil presiden karena ulah. Aku nggak mau lanjutin guys. Kalian bisa nonton aja langsung ke videonya. Ngapain lama-lama nonton orang ini, semakin hari semakin gila ini orang-orang. Guys, kenapa mereka tidak mau jujur kalau seandainya sampai dengan saat ini mereka menganggap bahwa cacatlah seorang Gibran, sebenarnya yang harus mereka salahkan Prabowo. Prabowo yang bersalah. Kenapa? Pertama, memaksakan Pak Jokowi agar yang namanya Gibran menjadi pasangan calonnya Prabowo, ya kan? Yang kedua, Pak Jokowi itu sudah selalu menegaskan berkali-kali kepada Prabowo bahwa buat apa ke Gibran, apa bisa, apa mungkin, jangan-jangan nanti jadi masalah lagi. Ya kan, saya dituduh menggunakan kekuasaan, bla 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 bla. Yang ketiga, Prabowo adalah presiden yang tentu memahami keberadaan Gibran itu adalah yang bisa menopang suaranya secara maksimal sekaligus punya misi untuk ada namanya agenda keberlanjutan program dari Pak Jokowi. Itu Prabowo semua. Termasuk ketika kemudian menunggu sekaligus memanfaatkan momentum ketika Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada anak muda. Secara kebetulan adalah Gibran yang memang sangat bertepatan menerima momentum. Sejak awal aku selalu menganggap bahwa
Jokowi menciptakan momentum, kemudian Gibran mendapatkan momentum, sementara Prabowo memanfaatkan momentum. Paham nggak? Ya, jadi Jokowi sebagai presiden dia menciptakan bagaimana kemudian momentum ini didapat gitu. Kemudian yang namanya Gibran itu mendapatkan momentum. Nah, Prabowo memanfaatkan momentum. Itu yang harus dipahami. Jadi ketika mereka ini masih tetap menghajar Gibran, menghina Gibran, menganggap Gibran cacat moral, cacat hukum, seharusnya mereka tuduhkan itu kepada Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo yang melicinkan semua hal ini. Tapi sudah guys, biarin aja mereka nyinyir. Terlihat kan betapa Pak Prabowo tetap dengan tegas, tetap dengan gagah berani menunjukkan sikap bahwa dia sangat menghormati Pak Jokowi. Sehingga itu orang seperti Amin Rais seharusnya kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Sekarang dia mencoba untuk melakukan provokasi, melakukan perbandingan antara purnawirawan yang anti kepada Gibran dan Jokowi dengan purnawirawan yang kepingin berada di jalur tengah. Bukan loyalisnya Pak Jokowi, tapi para purnawirawan itu ingin memberikan warna kepada Pak Prabowo. Prabowo, Anda tidak sendiri, jalankan pemerintahanmu dengan baik, bahwa banyak juga purnawirawan yang berpikir waras. Banyak juga publik yang sadar kok, mereka-mereka ini hanya kelompok-kelompok yang tidak jelas. Mereka-mereka ini hanya kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini belum punya kemampuan untuk move on dari peristiwa pemilu 2024 dan juga pilkada. Nah, inilah yang akhirnya sebenarnya harus dipahami oleh banyak orang. Nah, sehingga itu pelan-pelan mari kita singkirkan pikiran-pikiran seperti Amin Rais ini. Kita harus berkemampuan untuk kemudian menjaga jarak dari pikiran-pikiran dan juga komunitas elemen seperti Amin Rais, ya. Refli Harun, ya, mereka setiap hari tuh bikin video podcast yang menggibah secara nasional, yang membuat isu-isu yang tidak baik, membuat masyarakat kita itu terbelah, memprovokasi masyarakat kita itu untuk mengetahui Pak Jokowi itu orang jahat, ya. Prabowo cuma bonekanya Jokowi, Prabowo itu cuma manggut-manggut kepada Pak Jokowi. Padahal apakah mungkin seorang Jokowi mampu menyetir kepada Prabowo? Ya enggak lah. Hanya memang Prabowo ini orangnya bijaksana, orangnya sudah kepingin hidup rekonsiliasi, tidak mau bermusuhan. Bahkan Megawati pun dia datangi, SBY pun dia datangi, ya, Jokowi dia datangi. Apalagi dia punya kepentingan misi ke depan untuk mengembangkan Indonesia lebih baik, maka dia butuh darah pikiran dari seorang Jokowi. Kan gitu. Dia juga menyadari secara politis Pak Jokowi masih punya pengaruh. Kan ini yang benci sama Pak Jokowi, ya Allah, digabungkan 16% dengan yang berapa? 21 atau 28% itu. Gabungkan nggak sampai 50%. Sementara orang yang dukung, orang yang hormat, orang yang cinta kepada Pak Jokowi dan juga keluarganya, yang kemudian di situ bersatu dengan Pak Prabowo itu begitu besar, begitu banyak. Kan gitu. Jadi ini penting ya, mudah-mudahan ini menjadi kesadaran dan pemahaman yang kritis serta mampu membangun perspektif yang positif untuk kita bagaimana membaca Indonesia itu akan jauh lebih baik. Aku setuju dengan Bang Boni ya, dia pernah bilang bahwa kita seharusnya punya optimisme dan punya kecenderungan berpikir bahwa Indonesia ini cerah, Indonesia ini baik-baik saja. Meski banyak orang yang berpikir kita sedang susah, kita sedang repot, kita lebih baik memandang secara optimis, memandang secara baik, positif bahwa bangsa kita baik. Kalau kita berpikir kita buruk, maka situasinya buruk. Kalau kita berpikir bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berevolusi dan berevolusi untuk menuju kepada sesuatu yang jauh lebih baik, maka aku yakin Tuhan akan memberikan ruang kepada kita semua untuk menjadi orang-orang dan juga bangsa yang baik. Bangsa yang merdeka, bangsa yang sehat, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang terhindar dari konflik. Persoalannya banyak orang-orang yang kayak kutil-kutil di demokrasi ini gitu, ya. Kutil-kutil di demokrasi itu kelompok populis itu, kelompok yang atas nama agama, atas nama kelompok, atas nama identitas tertentu. Padahal mereka ini mau bicara atas nama rakyat, padahal adalah orang-orang yang gagal move on, orang-orang yang sebenarnya sakit hati di saat pemilu. Kan gitu. Aku yakin orang-orang seperti saya, orang-orang yang terserah, orang mungkin mau menilai kami dibayar oleh Pak Jokowi. Enggak ada. Kita ini dibayar oleh
kekuatan tertentu ya, ternaknya Pak Mulyono. Terserah mau dibilang seperti apa. Tapi yang kami tahu bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Benar ada tantangan, benar ada masalah, benar ada rintangan yang perlu kita hadapi. Tapi untuk menghadapi itu tidak perlu disibukkan dengan konflik. Bagaimana bisa Anda mau bicara kesejahteraan, tapi yang Anda pikirkan bukan bagaimana agenda menjadi sejahtera, tapi bagaimana Anda kemudian membuat suasana yang merusak. Kan gitu. Seolah-olah Jokowi dan juga keluarganya, serta orang-orang yang memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi, serta orang yang memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo dan juga Gibran adalah entitas yang merusak. Padahal mereka juga bagian dari komunitas atau entitas bangsa yang ikut membangkitkan, menyelamatkan masa depan Indonesia. Kan gitu. Kenapa kita nggak berpikir, kita sama-sama maju yuk. Halo Pak Prabowo, kami kalah di Pilpres. Pak Jokowi, kami kalah di Pilpres. Kami salut. Kami sebenarnya banyak merasa sakit hati dengan Bapak. Tapi sudahlah, demi kebangsaan, demi masa depan Indonesia, ayo kita bersama. Pak, kami kebetulan ini butuh bantuan atau minimal butuh atensi dari pemerintah. Tidak selamanya untuk butuh duit kan. Kadang-kadang kan kita butuh atensi semata. Ayo bantu, ini komunitas kami sedang mau bangkit. Kami mau menyelamatkan Indonesia dengan cara ini. Ya kan? Tapi kalau caranya adalah lebih mempopularisasi hal-hal yang berbasis sentimen, kebencian. Narasinya adalah narasi yang kemudian mengkambing hitamkan orang, mendiskreditkan orang, merusak nama baik orang. Aku yakin itu bukan bangkit. Tapi itu justru diambang kehancuran. Jadi Pak Amin Rais, bangsa kita yang diambang perpecahan ini adalah karena ada orang-orang seperti kalian. Sebab orang-orang seperti kami ingin bangkit. Orang-orang seperti kami ingin damai, ingin rekonsiliasi, ingin berjalan dengan baik. Tapi selama kalian masih ada, orang seperti kami juga akan ada. Kurang berkenan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share video ini. Dan pastikan Anda berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.